these straight away. There's gonna be some biting going on. Pada September 2020 silam, kreator pemilik saluran Nas Daily, Nusr Yassin menerbitkan konten tentang cara para ilmuwan di Singapura mengatasi masalah nyamuk di negara mereka. Siapa sangka, metodenya di luar bayangan dari orang awam. Bukan dengan membunuh, tapi dengan melepaskan jutaan nyamuk jenis baru hasil rekayasa genetik di seluruh kota untuk menghentikan hewan ini berkembang biak. Atau singkatnya, para ilmuwan ini ingin membasmi nyamuk dengan cara merusak sistem reproduksi mereka. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah tindakan semacam ini dibolehkan dalam Islam? Atau lebih jauh lagi, apakah memang nyamuk hewan yang diciptakan tanpa tujuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu, sebelum membahas ini lebih jauh, terlebih dahulu harus ditegaskan kalau nyamuk pada dasarnya adalah hewan yang bukan hanya mengganggu, tapi juga berbahaya untuk manusia karena sejumlah penyakit yang dia bawa. Namun, apakah memang perkara penciptaan hewan ini sesederhana itu? Nyatanya tidak, karena dalam Al-Quran, Sang Pencipta sempat menyebut nyamuk yang secara tidak langsung membuktikan betapa pentingnya peran hewan ini. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang-orang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang yang fasik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 26. Nah, turunnya ayat tersebut sesungguhnya dimaksud sebagai bantahan terhadap pernyataan orang-orang kafir yang menyebut Allah terlalu agung untuk membiarkan seekor lalat, laba-laba, dan hewan-hewan kecil lainnya. Karena memang beberapa dalil yang turun lebih dahulu belum ada yang sempat ke situ. Jadi turunlah ayat ini sebagai jawaban. Hanya saja untuk alasan penggunaan nyamuk sebagai perumpamaan, salah satunya baru dibahas dalam kitab Jami Al-Bayan Antawil Ayal Quran yang ditulis oleh seorang mufasir bernama At-Tabari. Di situ, dia mengutip sebuah riwayat tentang Yazid bin Zura yang menceritakan maksud penyebutan nyamuk pada ayat tersebut. Disebutkan, inti dari perumpamaan itu adalah penyingkapan kebenaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang waktu, baik itu kecil maupun besar. Dan nyamuk jadi contoh yang diambil. Karena di zaman saat turunnya ayat ini, aplikasi untuk teknologi mikroskop belum ditemukan sama sekali untuk melihat makhluk yang lebih kecil. Makanya bisa dibilang, Allah sengaja menggunakan nyamuk serta lalat karena standar makhluk terkecil yang diketahui manusia zaman itu hanya dua hewan ini. Tentu, kalau ingin membahas lebih jauh dari sudut pandang agama, itu akan sulit karena pengetahuan kita terbatas. Jadi ada baiknya tetap menyerahkan penjelasan soal tingkat tingginya ke para ulama. Sekarang mari kita berpindah ke penjelasan sains yang secara tidak langsung justru menjelaskan soal alasan penciptaan nyamuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebenarnya sangat sederhana. Pertama, sebagai subjek studi ilmiah, anatomi nyamuk punya sejumlah keunikan selain ukurannya yang mikro. Mereka memiliki 100 mata berbentuk mirip sarang lebah dan kemudian memiliki 48 gigi, jauh lebih banyak dari manusia. Selain itu, nyamuk juga punya 3 jantung, 1 jantung utama dan 2 jantung sekunder untuk tiap sayap, di mana masing-masing jantung menopang kinerja 2 telinga, 2 perut, dan 2 katup. Kemudian beberapa mekanisme fitur tubuh mereka bisa dibilang cukup menginspirasi untuk sejumlah penemuan di dunia modern, mulai dari mekanisme sensor panas yang digunakan untuk mendeteksi dan sekarang menjadi teknologi yang marak untuk mengembangkan sistem keamanan. Lalu ada mekanisme bius agar diabaikan saat mengisap darah, yang prinsipnya sekarang digunakan dalam praktek anestesi sebelum operasi dalam dunia medis. Dan tidak berhenti sampai di situ. Menurut Laura Harrington, profesor dan ketua entomologi di Universitas Cornell, nyamuk juga peran yang sangat penting dalam tahap larva karena mereka adalah sumber makanan utama bagi predator air, termasuk untuk sejumlah spesies air tawar yang kita jadikan makanan sehari-hari. Makanya, menghapus sepenuhnya populasi nyamuk beresiko menghilangkan beberapa jenis ikan.